Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 13, Ajakan Penegakan. Sin-Fasyang Sutra Teratai episode 1367. Kumpulan bhiksuni yang telah berdiam dengan tenang di Jalan Agung memohon kepada Buddha untuk memberikan peramalan. Dalam menuntun anggota keluarga, Buddha memandang semuanya secara setara. Mereka memasuki kemurnian, membebaskan diri dari nafsu, keinginan, dan debu kehidupan awam, memurnikan batin dan menghapus noda, bebas dari kemelekatan penuh noda dan bersih dari kerisauan. Bhiksuni Maha Prajapati bersama dengan kumpulan bhiksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, batin mereka telah berdiam dengan tenang di Jalan Agung, memohon kepada Buddha untuk memberikan kesaksian dan peramalan kepada diri mereka. Kita harus lebih bersungguh hati untuk menghayati Buddha Sakyamuni datang ke dunia untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Tidak membeda-bedakan keluarga dekat maupun jauh, namun secara umum orang akan berkata, mudah untuk membimbing orang lain, tetapi akan lebih sulit untuk membimbing anggota keluarga kita sendiri. Namun, karena kebajikan dari Sang Buddha, setelah mencapai kebuddhaan beberapa tahun kemudian, ketika kembali ke kerajaan Kapilawastu, ayahnya, Sang Raja, sangat bersuka cita dan berharap di kerajaan Kapilawastu semua orang dapat mendekatkan diri pada Buddha Dharma. Karena itu adalah kebenaran sejati. Dia berharap orang-orang di negaranya semuanya bisa mendapatkan kebenaran sejati, sehingga tubuh dan batin dapat damai dan tentram. Ini adalah harapan dari Raja Suddhodana. Oleh karena itu, dia memberi perintah selama di dalam keluarga memiliki 2 anak laki-laki, 2 atau lebih, maka boleh mengizinkan putranya. Setidaknya 1 putra boleh meninggalkan kehidupan berkeluarga. Seperti itulah untuk rakyat. Begitu juga untuk para menteri. Hal yang sama juga untuk anggota keluarga raja. Sang Buddha berharap semakin dekat kekerabatannya, berharap mereka bisa semakin mendekatkan diri kepada Buddha Dharma. Ini juga merupakan kesungguhan hati dari Raja Suddhodana. Dia percaya setelah Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan, menjadi yang maha sadar, tercerahkan akan semua kebenaran sejati di seluruh alam semesta ini, pasti tidak akan salah. Seharusnya setiap orang memiliki jalan kebenaran, namun harus segera untuk mendekatkan diri pada prinsip kebenaran sejati. Hal tersebut baru merupakan kebahagiaan negaranya. Inilah niat pikiran Raja Suddhodana. Sudah ada banyak sekali saudara dari raja, anak menteri yang bersedia, karena Sang Buddha masuk ke istana untuk membebarkan Dharma. Juga telah melewati beberapa lama waktu, semua orang telah bersuka cita terhadap Buddha Dharma. Semua berharap dapat berada dekat dengan Sang Buddha dan Dharma. Orang-orang yang rela untuk menempuh hidup monastik pun banyak, sehingga semakin lama orang yang mengikuti Sang Buddha menjadi biksu pun semakin banyak. Sampai suatu saat, Raja Suddhodana telah wafat. Maha Prajapati, yakni adalah bibi Sang Buddha, juga berpikiran, hidup manusia sungguh tidak kekal, prinsip kebenaran telah dipahami. Yang terbaik adalah mendekatkan diri dengan Sang Buddha sehingga senantiasa dapat mendengarkan Dharma. Inilah yang didambakan oleh mereka. Mereka berharap bisa menempuh kehidupan yang sederhana tanpa beban. Jadi, Maha Prajapati membawa sekelompok pelayan istana. Semuanya pun rela untuk mengikutinya meninggalkan kehidupan berkeluarga.
Semua datang memohon di hadapan Sang Buddha agar dapat masuk ke kehidupan monastik. Juga termasuk Yasodhara berada di tengah-tengah mereka. Pada mulanya, Sang Buddha tidak mau. Kisah ini semuanya sudah mengetahuinya. Selanjutnya, jalan cinta kasih universal adalah Maha Prajapati. Beliau lalu memohon kepada Ananda. Saat itu, Ananda sudah menjadi pelayan Sang Buddha, senantiasa ada di samping Sang Buddha. Oleh karena itu, Maha Prajapati berkata, tolonglah. Dengan tulus memohon, Ananda, mohon mewakili kami memohon kepada Sang Buddha. Oleh karena itu, Ananda tidak tega. Bibi Sang Buddha dan begitu banyak saudara dari keluarga raja, semua adalah wanita. Bersedia dekat dengan Sang Buddha betul-betul tidak mudah. Mereka demikian bisa melepas kehidupan istana yang begitu makmur mewah, bersedia datang melewati kehidupan yang begitu biasa, sederhana, kehidupan yang menderita. Ananda sangat terharu, merasa semua makhluk hidup dicintai Sang Buddha, berharap mereka semua bisa terbimbing. Mengapa dikatakan wanita tidak boleh mendekati Sang Buddha? Dalam kelompok Sangha, Sang Buddha untuk melatih diri, dia terus memohon kepada Sang Buddha dengan tulus. Sang Buddha mendengar Ananda terus memohon, sekali, 2 kali, 3 kali, tiada hentinya untuk memohon. Akhirnya, Sang Buddha menyetujuinya. Namun, Ananda berterima kasih kepada Sang Buddha karena menyetujuinya, dan Sang Buddha memberitahunya. Tahukah Anda, karena saya menyetujui Anda, kaum wanita meninggalkan kehidupan duniawi menjadi biksuni. Dharma sejati saya takutnya akan diperpendek dan akan dikurangi. Ananda kaget dan bertanya, "Kenapa?" Karena wanita melatih diri, hatinya tidak fokus. Penampilan, sikap genit wanita, dan bentuk tubuh wanita terlihat sangat lemah. Pikiran bercabang-cabang sangat banyak. Menjadi seorang monastik adalah pekerjaan dari orang besar, tetapi hati seorang wanita sangatlah rumit. Kemudian Ananda mengatakan, di masa lalu, para Buddha sama juga memiliki 4 kelompok orang murid. Mengapa di dunia saha ini wanita memiliki begitu banyak rintangan? Buddha menghela napas. Iya, para makhluk di dunia saha memiliki keinginan hati yang sangat kuat, apalagi jika antara wanita dan pria berdekatan. Ini membuat pria tidak nyaman. Hati wanita sangat rumit. Ananda kemudian mengatakan, begitu tidak setaranya. Bukankah Sang Buddha mengatakan bahwa semua makhluk memiliki sifat kebudaan? Para makhluk maha welas asih dengan pandangan penuh kesetaraan. Mana ada wujud pria dan wanita? Buddha mengatakan, bukan wujud pria dan wanita, tapi adalah kondisi batin, tabiat buruk. Iya, adalah kondisi batin, tabiat buruk. Namun, apakah benar begitu? Buddha juga mengatakan, itu kesetaraan, hanya saja kondisi batin dan tabiat buruk berbeda. Kehidupan sehari-hari pria tergolong lebih sederhana. Setiap hari sedemikian sederhana, asalkan membersihkan diri dan berpakaian rapi. Hanya perlu demikian saja. Namun wanita berbeda.
mereka harus berdandan dengan teliti, melihat di dalam kamar. Benda-benda yang digunakan wanita lebih banyak dibandingkan pria. Dia hanya perlu satu lemari, satu tempat tidur, dan satu meja. Seharusnya sudah cukup. Wanita membutuhkan meja rias, banyak botol dan toples yang berbagai bentuk dan warna, dan banyak benda-benda aneh. Terlihat bahwa kehidupan mereka, tabiat yang demikian, tidak pernah cukup waktu. Dapat dilihat dalam kehidupan kebiasaan boros mereka, membuang-buang waktu, menyia-nyiakan energi dan uang. Inilah rintangan tabiat buruk yang dikatakan Buddha. Tentu saja, Buddha pada dasarnya setara. Ananda mewakili Mahaprajapati untuk memohon. Buddha hanya menggunakan wujud ini dengan sengaja menolak wanita untuk menjadi monastik. Dalam batinnya, sangat jelas dan paham bahwa Mahaprajapati pasti meminta pertolongan Ananda, karena dia tahu bahwa Ananda memiliki hati lembut. Sejak Ananda kecil, sangat bergantung pada garis keturunan ibu, bergantung kepada Mahaprajapati yang menyayangi dia dari kecil hingga dewasa. Maka Mahaprajapati pasti akan mencari Ananda. Ananda pasti akan berbicara mewakili dia. Dalam batin, Buddha mengetahuinya dengan sangat jelas, maka dia sengaja menolak. Ini untuk memperingatkan wanita di masa mendatang. Jadi, semua orang mengatakan bahwa rintangan karma wanita jauh lebih berat. Harus membina diri lebih lama, 500 tahun. Benar, harus menggunakan waktu yang lebih lama untuk memutus tabiat buruknya. Tabiat buruk ini, kondisi batin, harus bagaimana baru bisa membuat kondisi batin tabiat buruk ini berubah. Untuk memperbaikinya bukan begitu mudah. Jika tidak, semuanya akan setara. Di dalam hati Sang Buddha tidaklah menolak, hanya saja sengaja mengetahui proses demikian, memperingatkan batin wanita. Sang Buddha menuntun anggota keluarganya dengan pandangan semuanya setara. Pada dasarnya adalah memandang semuanya setara. Apalagi beliau juga sangat berterima kasih kepada bibinya. Kembali ke istana kerajaan untuk membabarkan dharma, juga terus demi keluarganya yang berada di istana kerajaan ataupun pelayan kerajaan yang di dalam, sama saja membabarkan dharma dengan cara demikian. Sebab itu, mereka barulah dapat demikian dharma meresap ke dalam batin. Tentu saja, menuntun para makhluk semacam ini adalah yang dibenci dan yang disayangi adalah setara. Tidak membedakan keluarga dekat atau jauh. Jadi, dikatakan dalam menuntun anggota keluarga, Buddha memandang semuanya secara setara, baik itu anggota keluarga ataupun sanak keluarga jauh adalah Sang Buddha. Tidak ada para makhluk yang tidak Sang Buddha tuntun. Semuanya adalah para makhluk yang akan dituntun oleh Buddha. Berbagai spesies binatang, Sang Buddha akan menuntunnya, apalagi semuanya sama adalah manusia. Jadi, Sang Buddha, beliau adalah memandang semuanya secara setara. Mahaprajapati, para kelompok wanita ini bertekad untuk masuk ke dalam pintu Buddha. Mereka adalah Lu Jingli, Yi Su Chen. Mereka memasuki kemurnian, membebaskan diri dari nafsu, keinginan, dan debu kehidupan awam. Mereka telah membulatkan tekad untuk masuk ke dalam pintu Buddha. Itu artinya telah murni. Harus
rela melepaskan segala tabiat buruk dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi kehidupan segalanya harus dilepaskan, sehingga mereka harus membebaskan diri dari nafsu keinginan dan debu kehidupan awam. Kehidupan awam ini bahkan kemewahan dan kemegahan, benda materi yang sangat berharga, dia juga merelakan segalanya. Kehidupan awam yang sedemikian telah sepenuhnya dijauhi, membulatkan tekad sehingga memurnikan batin dan menghapus noda, sehingga telah berubah pikiran secara menyeluruh. Seluruhnya telah murni. Noda, pikiran bercabang, tabiat yang buruk juga seluruhnya telah disisihkan, membulatkan tekad, bebas dari kemelekatan, penuh noda dan bersih dari kerisauan. Sudah tidak ada lagi kemelekatan dan juga murni. Tidak ada lagi kerisauan. Batin pria, batin wanita adalah sama. Nafsu keinginan wanita digunakan pada diri sendiri, internal. Nafsu keinginan pria secara eksternal terus-menerus. Nama, rupa, materi, energi juga sama ternodai. Akan tetapi, melatih diri, baik kasar maupun halus. Kerisauan wanita yang sangat halus juga harus dihapus. Kerisauan pria yang kasar juga harus dihapus, sehingga sama saja. Bebas dari kemelekatan penuh noda dan bersih dari kerisauan. Biksuni Mahaprajapati bersama dengan kumpulan biksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Cinta kasih universal untuk jalan agung yaitu Mahaprajapati bersama dengan yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Ada yang akar kapasitasnya sangat tajam, sudah sejak awal mengikuti Buddha menjadi monastik. Bersama-sama mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, akar besar kapasitas besar, mampu memahami segala ajaran Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Ini adalah sudah mencapai tingkatan melampaui tahap belajar. Lantas, bagaimana dengan yang masih dalam tahap belajar? Itu adalah tekad awal, mulai datang untuk belajar ajaran Buddha, ataupun karena akar kapasitas lebih rendah, maka akan pelan-pelan menerima. Ini semua adalah masih dalam tahap belajar, jadi dinamakan yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Kumpulan besar biksuni ini, batin setiap orang adalah sama. Batin mereka telah berdiam dengan tenang di jalan agung. Tak peduli apakah itu adalah yang masih dalam tahap belajar atau yang telah melampaui tahap belajar. Batin semua orang adalah sangat tenang di jalan agung. Di dalam jalan agung, semua orang memiliki ketetapan hati. Wanita membina diri dengan sangat sungguh-sungguh, juga sangat memenuhi kewajiban diri. Oleh karena itu, mereka memohon kepada Buddha bisa memberikan kesaksian untuk mereka, bisa mendapat peramalan. Ini juga adalah isi hati mereka. Mahaprajapati ini, dia membawa begitu banyak orang. Perlahan-lahan mengakumulasi rombongan biksuni, juga sudah ada 6.000 orang. Oleh karena itu, cinta kasih universal untuk jalan agung ini, yaitu Mahaprajapati. Dia adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin para biksuni. Oleh karena itu, dia membawa orang-orang ini. Juga sama dari tempat duduk mereka. Mereka juga berharap Sang Buddha memberikan kesaksian dan peramalan untuk mereka. Mahaprajapati, jika membicarakan tentang Srawaka, para biksu itu semuanya adalah Srawaka. Kami sekalian juga
menegakkan ajaran Buddha sama-sama adalah Sravaka, sebab sama-sama mendengarkan suara Dharma, sama-sama memahami dengan respon yang tiada berbeda. Kenapa peramalan tidak mencakup kami sekalian? Sekelompok para bhiksuni Mahaprajapati, semua dalam batinnya memiliki pemikiran seperti ini. Jika membicarakan tentang Sravaka, Sang Buddha telah memberikan peramalan kepada para Sravaka 508.000 para bhiksuni ini yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar dari depan sampai belakang telah menerima peramalan Sang Buddha. Para Sravaka ini, Mahaprajapati pun berpikir demikian. Para biksu itu semuanya adalah Sravaka. Para Sravaka itu dan para biksu itu, kami sekalian juga menegakkan ajaran Buddha, sama-sama adalah Sravaka. Para biksu itu adalah Sravaka. Kami para biksuni juga Sravaka. Kami semua adalah sama. Bagaimana cara Sang Buddha membimbing, maka begitulah cara kami menerimanya. Karena sama-sama mendengarkan suara Dharma, sama-sama memahami prinsip kebenaran, maka seharusnya tiada berbeda. Pria dan wanita mendengar Dharma, Dharma masuk ke dalam batin, tiada perbedaan. Tiada berbeda artinya tidak ada perbedaan. Mengapa peramalan tidak mencakup kami sekalian? Peramalan ini sampai di tempat ini dan berhenti. Sang Buddha mengubahnya menjadi bab Guru Dharma, kemudian diubah menjadi bab kemunculan stupa mustika, dan diubah lagi menjadi ... tetapi masih belum terdengar. Bahwa ingin memberi peramalan kepada kami, Dewadatta yang begitu jahat juga sama, telah diberi peramalan oleh Sang Buddha. Mengapa masih belum terdengar memberikan peramalan kepada kami semuanya? Pemberian peramalan ini mengapa belum juga sampai pada giliran kami? Demikian Mahaprajapati, serta harapan yang terdapat di dalam batin sekelompok bhiksuni ini. Juga kekhawatiran yang terdapat di dalam batin, takut kalau Sang Buddha tidak memberikan peramalan kepada bhiksuni, maka ini adalah kekhawatiran mereka, juga harapan mereka, agar Sang Buddha memberikan peramalan kepada mereka. Maka naskah sutra yang sebelumnya, pembahasan kita sudah sampai pada Sramanera, biksu Sravaka, di mana orang-orang ini juga sudah berikrar, 20.000 bodhisattva sudah berikrar, maka para Sravaka, para biksu juga berikrar di hadapan Sang Buddha. Kami akan membangkitkan tekad, kami akan menerima ajaran ini, berharap bukan di tempat ini, karena di dunia saha banyak orang yang rusak dan jahat. Kami akan menerima ajaran agung, menyebarluaskan ajaran ini. Akan tetapi, jangan di sini. Karena orang di dunia saha ini, kebanyakan adalah rusak dan jahat, menyimpan keangkuhan berlebihan. Keangkuhan berlebihan mencakup keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Semua tercakup di dalamnya. Inilah para makhluk di dunia saha. Kenapa begitu? Karena orang-orang di dunia saha kebanyakan adalah rusak dan jahat, menyimpan keangkuhan berlebihan dan memiliki pahala kebajikan sedikit. Penuh kebencian dan kekusutan, suka menyanjung dan menjilat, hati mereka penuh kepalsuan. Sutra Teratai bab 13 ajakan penegakan. Sehingga pahala kebajikan mereka sangat dangkal, sudah tidak banyak orang yang bersedia untuk berbuat kebajikan.
Apabila mereka melakukan sedikit kebajikan mereka pun lalu memiliki harapan. Mereka menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Mereka melakukan kebajikan demi sebuah imbalan. Oleh karena itu, perasaan penuh kebencian dan kekusutan, suka menyanjung dan menjilat dan palsu. Mereka tidak memiliki ketulusan hati, kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Kurang ini semua. Seperti inilah para makhluk yang berada di dunia saha ini, tidak dapat dengan sepenuh hati melakukan pelatihan diri. Oleh karena itu, perasaan palsu ini, apabila kita kurang jujur, kurang memiliki batin yang benar, kurang memiliki keyakinan, maka akan kurang memiliki perasaan yang benar. Sehingga seperti inilah kesulitan para makhluk di dunia saha yang berada di 5 alam kekeruhan ini. Ini adalah bagaimana keadaan di dunia saha ini. Oleh karena itu, mengapa para Sravaka tidak berani untuk pergi ke sana? Walaupun mereka bersedia untuk membangkitkan tekad luhur, tetapi tidak berani pergi ke sana. Inilah ungkapan dari semua orang. Walaupun semua orang mengungkapkan ini, Buddha belum menjawab mereka, malah mengubah arah. Buddha melihat mereka semua. Kalian semua bersedia untuk berikrar, tetapi kalian tidak berani untuk pergi ke tempat ini. Buddha menggunakan pandangan welas asihnya kepada semua orang. Saat itu, pandangannya menuju ke bibinya. Beliau memandangnya. Sehingga inilah isi dari naskah sutra ini. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, pada ketika itu, bibi dari Buddha, Bhiksuni Mahaprajapati, bersama dengan para bhiksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melalui tahap belajar sejumlah 6.000 orang, bangkit dari tempat duduk mereka, sepenuh hati mengatupkan kedua belah telapak tangan dan menatap dengan hormat pada wajah Buddha, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Sutra Teratai bab 13, Ajakan Penegakan. Buddha memandang semua orang, melihat bibi dan semua bhiksuni ini juga sangat tulus. Semua orang sangat tulus mengatupkan kedua tangan, menatap dengan hormat wajah Buddha. Tatapan beliau begitu fokus, seperti ingin mengatakan sesuatu dalam batin mereka. Punya kondisi batin yang demikian sehingga Mahaprajapati bisa diartikan sebagai pemimpin dari kelompok bhiksuni. Bisa diartikan sebagai pemimpin kelompok bhiksuni, juga dinamakan cinta kasih universal untuk jalan agung. Juga dinamakan sebagai cinta kasih universal untuk jalan agung. Mahaprajapati di sini diterjemahkan sebagai pemimpin dari sekelompok bhiksuni. Juga dinamakan cinta kasih universal untuk jalan agung. Juga dinamakan Gautami. Juga dinamakan Gautami. Naskah sutra di bawah akan menggunakan Gautami sebagai pengganti, sehingga nama Mahaprajapati yaitu bibi dari Buddha yang disebut dengan Gautami, yaitu marga dari bibi beliau, sehingga dia adalah pemimpin dari sekelompok bhiksuni. Kelompok bhiksuni dipimpin oleh beliau langsung. Gautami, marga dari bibinya Buddha. Dia adalah pemimpin dari kelompok bhiksuni. Itu sebabnya dia memimpin 6.000 bhiksuni untuk memohon peramalan akan kebuddhaan. Gautami, semua orang tentu mengetahuinya.
bibinya Buddha, sebenarnya adalah adik kandung dari ibunya Sang Buddha. Karena setelah kelahiran Sang Pangeran, kondisi tubuh Ratu Mahamaya menjadi lemah, mengalami pendarahan. Jadi, 7 hari kemudian beliau meninggal dunia. Raja demi Sang Pangeran, bagaimana seharusnya membesarkannya, jadi perlu menemukan seseorang dalam hal ini. Gautami adalah Maha Prajapati. Kakaknya meninggal dunia, sangatlah sedih. Melihat putra dari kakaknya sangatlah tidak tega. Selama ini beliaulah yang merawatnya di sana. Menteri yang menyarankan Sang Pangeran memerlukan seorang ibu di sampingnya. Melihat Maha Prajapati terhadap kakaknya sangat perhatian dan menyayangi anak kandung dari kakaknya, penuh kasih sayang. Menteri menyarankan raja untuk menerima Maha Prajapati menjadi ibu yang membesarkan pangeran. Jadi ini adalah bibinya Buddha. Beginilah sang raja menerimanya sebagai ibunda sang pangeran dan bersungguh hati untuk menjaganya. Jadi bibi Buddha yang merawatnya, bibinya yang membesarkan sang pangeran. Jadi Gautami diundang oleh Ananda. Dia ingin menjadi bhiksuni, tapi Sang Buddha menolak karena tidak berani mengatakan langsung kepada Buddha. Dia pergi mencari Ananda. Ananda seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya memohon dan memohon tanpa henti, sehingga Buddha mulai menerima para wanita untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga. Inilah Sang Buddha mulai menerima bhiksuni monastik. Tentu saja ada beberapa kesulitan. Buddha menyampaikan para wanita memiliki berbagai rintangan dalam kondisi batin mereka, mengingatkan mereka bahwa menjadi monastik adalah sangat sulit. Hingga setelah mereka meninggalkan kehidupan berkeluarga, mereka berlatih dengan giat dengan batin murni menjalani kehidupan. Inilah yang ingin mereka katakan. Saya harus berupaya keras, sungguh-sungguh melatih diri. Gautami Maha Prajapati bertekad akan memimpin kelompok bhiksuni dengan ketat. Ini adalah bagaimana mereka memulai hidup bhiksuni dan akan terus melatih diri dengan bersungguh-sungguh. Jadi, Gautami memimpin para bhiksuni yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Semuanya 6.000 orang. Ketika melihat tatapan Sang Buddha yang penuh welas asih terhadap semua orang di persamuhan, ia merasa pandangan Sang Buddha sudah jatuh pada diri mereka. Mereka sudah mengatupkan telapak tangan, menatap Sang Buddha dengan kagum. Ketika mereka melihat Sang Buddha yang sedang memandang mereka, mereka segera bergerak dan berdiri dari tempat duduknya. Awalnya hati mereka merasa khawatir dan menanti-nanti. Kapan baru datang giliran kami untuk menerima peramalan? Awalnya hati semua orang penuh penantian. Melihat Sang Buddha yang sedang memandang mereka, mereka segera memanfaatkan kesempatan, segera berdiri dari tempat duduknya. Mereka bergerak dengan teratur, dengan mengatupkan kedua telapak tangan, fokus dan tulus. Bibi dari Sang Buddha dan para bhiksuni ini semuanya bergerak dengan sangat teratur. Ia sudah mengajari mereka dengan tegas dan mengatur mereka dengan baik. Semuanya sangat teratur dan serius. Sama-sama berdiri, sama-sama mengatupkan telapak tangan dengan teratur. Lalu mereka menatap dengan hormat pada wajah Buddha tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Mereka terus menanti-nanti seperti ini. Awalnya mereka sedang duduk. Namun ketika melihat Sang Buddha memandang mereka, mereka semua dengan teratur segera naik dari tempat duduknya
lalu berlutut, mengatupkan kedua telapak tangan, menatap dengan hormat pada wajah Buddha tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Karena ada yang akan dimohonkan, bersedia untuk mendengarkan, menerima, dan menegakkan. Itu sebabnya menatap dengan hormat, tanpa mampu mengalihkan pandangan sekejap pun. Tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Berharap dapat memperoleh peramalan dari Buddha dengan mimik wajah seakan belum memperoleh apa yang diharapkan. Karena ada yang akan dimohonkan, sangat ingin memohon ajaran kepada Buddha, bersedia untuk mendengarkan, menerima, dan menegakkan. Kita semua dengan serius mendengarkan, berharap Sang Buddha memberikan peramalan. Ada harapan karena para biksu bertekad menerima peramalan, menegakkan sutra teratai. Kita juga bertekad dan berharap. Karena pandangan Buddha jatuh kepada kita, apakah ada pesan untuk kita? Maka mereka tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun berharap Buddha memanggil nama dan memberikan peramalan kepada kita. Ini adalah harapan mereka. Belum memperoleh apa yang diharapkan dengan tulus hati, penuh hormat, tetapi Buddha masih belum berbicara kepada mereka. Para biksuni ini semuanya berpikir dalam hati mereka, Srawaka telah menerima ramalan dan Putri Naga juga telah mencapai kebudaan. Orang merasakan dari dalam batin, namun tekad mereka lebih kokoh. Para biksuni sekalian melihat para Srawaka telah menerima peramalan dan Putri Naga mencapai kebudaan. Makanya menggerakkan dan membangkitkan tekad mereka. Mahaprajapati berpikir dalam hati, Buddha telah memberikan peramalan bagi para murid. Jika membicarakan tentang Srawaka, mereka adalah Srawaka, kami juga adalah Srawaka. Mendengarkan dharma yang sama, prinsip kebenaran seharusnya tiada beda. Kenapa peramalan tidak mencakup kami sekalian? Kalau membicarakan tentang wanita, Putri Naga juga wanita, kami sekalian juga wanita. Karena logikanya sama, pasti jalannya sama. Kenapa kami sekalian tidak sebanding dengan Putri Naga? Hal ini adalah pemikiran Mahaprajapati. Di dalam batinnya memiliki pemikiran para Srawaka ini telah menerima peramalan. Putri Naga juga telah mencapai kebudaan. Batin kita juga hendaknya demikian. Sang Buddha memberi peramalan untuk para muridnya. Jikalau Srawaka, mereka juga Srawaka. Kita juga merupakan Srawaka. Ini adalah perhitungan di dalam hati. Oleh karena itu, mendengarkan dharma yang sama, prinsip kebenaran seharusnya tiada beda. Meskipun dharma yang dibabarkan Sang Buddha adalah sama dengan kita yang menerima dharma. Prinsip kebenaran yang dibabarkan Sang Buddha seharusnya tidak ada perbedaan. Prinsip kebenaran yang dibabarkan Sang Buddha tidak ada bedanya. Yang kami terima juga sama. Kenapa yang menerima peramalan hanyalah para biksu, tetapi tidak mencakup kami sekalian? Mengapa masih belum sampai giliran kami menerima peramalan? Mengapa masih belum memanggil nama kami? Mengapa kami belum mendengar dari Buddha? Buddha menyebut nama, memberi peramalan. Ini merupakan pemikiran batin para biksuni. Jadi, kalau membicarakan tentang wanita, Putri Naga juga wanita, kami sekalian juga wanita. Kalau membicarakan kami adalah wanita, Putri Naga juga wanita. Jadi, jika Putri Naga bisa mencapai kebudaan, kita juga bisa mencapainya. Karena
kita bisa mencapai kebudaan. Mengapa Sang Buddha belum memberikan ramalannya kepada kita? Karena kita dianggap sama, berarti mereka adalah sama. Kita semestinya di jalan yang sama, karena semua orang setara, seharusnya tidak ada perbedaan. Kita juga berjalan di jalan yang sama. Mereka juga mencapai tujuan. Begitu juga dengan kita dapat mencapai tujuan. Jadi, kenapa kami sekalian tidak sebanding dengan Putri Naga? Apakah kita tidak sebanding dengan Putri Naga? Inilah yang mereka pikirkan dalam hati, meskipun mereka berpikiran seperti ini, walaupun mereka sangat percaya diri dan sangat yakin kepada diri mereka sendiri, namun mereka ragu-ragu. Mereka ragu-ragu untuk menyampaikan, mereka tidak berani mengatakannya. Meski dalam batin meyakini diri sendiri, akan tetapi mereka masih bimbang dan belum pasti. Makanya sekalipun ingin menyampaikan pemikiran, tetapi sulit untuk mengatakannya, hanya mampu menunggakkan kepala dan menatap kepadanya, menanti untuk mendengarkan instruksinya. Jadi, sekalipun ingin menyampaikan pemikiran, tetapi sulit untuk mengatakannya. Meskipun hati berpikir demikian, mereka sangat ragu dan tidak berani mengungkapkan apa yang ada di dalam batin mereka. Benar-benar sulit untuk menyampaikan pemikiran mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian menghentikannya. Hanya mampu mendongakkan kepala dan menatap padanya, yakni ingin menunggu Buddha. Menunggu Buddha memanggil nama kami. Ini adalah yang paling diharapkan oleh semua orang. Harus bagaimana untuk mendengar Buddha memanggil nama mereka? Semuanya telah bangun dari tempat duduk. Pada saat itu, kami mengatupkan kedua tangan dengan tulus di antara para hadirin 6.000 orang, demikian berdiri. Dengan begitu tulus. Buddha juga melihat kami. Kami semuanya menunggu instruksi dari Buddha untuk memanggil nama kami, karena kami dan mereka adalah setara. Betul, setara, terutama bodhisattva yang membangkitkan tekad luhur. Bodhisattva juga setara. Ini sama seperti organisasi kita Ceci. Semuanya adalah setara, tidak membedakan usia, tidak membedakan pria atau wanita. Sering mendengarkan pepatah bahwa pria melakukan pekerjaan manusia super dan wanita melakukan pekerjaan pria. Demikian kita sudah memahaminya. Contohnya ketika memberi bantuan kepada korban bencana atau kita memberi perhatian. Tidak peduli di gunung ataupun di pedesaan, tidak peduli seberapa jauh kita menempuh perjalanan atau betapa sulitnya jalan yang ditempuh, pria dan wanita adalah setara. Jalan bodhisattva adalah demikian sulit ditapaki, mereka semuanya sama. Contohnya Yuli. Yuli adalah kota terbesar di Taiwan. Wilayahnya sangat besar, namun penduduknya sangat sedikit. Gunung juga sangat banyak. Orang yang tinggal di atas gunung, kehidupan mereka sangat susah. Di Yuli, hanya ada sedikit orang yang melakukan kegiatan Ceci, sehingga tanggung jawab mereka sangat banyak. Keseluruhan relawan komite ada 107 orang. Rata-rata usianya mendekati 70 tahun. Maksudnya, ada juga komite yang mendekati usia 80 tahun. Sangat senior, tetapi mereka di sana harus menjaga penerima bantuan ini sebanyak 490 rumah tangga, yang kebanyakan berada di atas gunung, tempat yang begitu luas, gunung yang begitu tinggi. Kalian pikirkan harus bagaimana?
Komite laki-laki, komite perempuan masih begitu sedikit. Sekarang PIC kelompok telah mendekati usia 80 tahun. PIC kelompok bernama Tuan Lin Yulong dan penanggung jawab kelompok bernama Liang Meiying. Keduanya telah mendekati usia 80 tahun, sehingga mereka demikian. Mereka berdua harus menapaki jalan gunung, sering melakukan kunjungan kasih, pergi survei, tetapi mereka juga melakukan pelestarian lingkungan sehingga di depo daur ulang. Depo daur ulang yang begitu besar, mereka di sana membimbing orang. Bodhisatwa lansia Meiying, dia sebagai penanggung jawab depo daur ulang. Relawan juga sangat sedikit. Dia juga mengajak pasangannya untuk meramaikan. Tuan Lin, dia bertanggung jawab untuk mengambil barang daur ulang dari luar, sehingga dikatakan satu menjaga depo daur ulang, satunya lagi mengambil barang daur ulang. Tentu saja ada orang, tetapi orang yang hadir tidaklah banyak. Tubuh jasmani setiap orang telah menua, terutama ada seorang relawan komite. Huang Liyin mengatakan, tidak tega melihatnya. Saya bertanggung jawab di bagian kegiatan. Fungsional kegiatan seringkali harus mencari orang, tetapi kebanyakan yang terdengar rata-rata sudah pernah operasi. Jika mereka sedang operasi, selalu ingat akan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti Yulong, Tuan Lin, dia baru saja operasi mata. Dokter mengatakan sebulan kemudian kamu baru boleh berkegiatan. Dia sebelum 1 bulan sudah mulai pergi kemana-mana, mendaki gunung untuk melakukan kunjungan kasih. Semuanya demikian melakukannya, terutama mengendarai mobil untuk menjemput barang daur ulang. Dia juga demikian. Dia merasa mempelajari ajaran Buddha. Kita semua sedang mempelajari ajaran Buddha, bukan belajar studi agama Buddha. Master berkata demikian. Tubuh ini hanyalah sementara. Jiwa kebijaksanaan kita harus dengan meminjam tubuh ini bisa bergerak, bisa melakukan, bisa terjun ke masyarakat, menjalin jodoh dharma, sehingga kita harus dengan pura-pura melatih kebenaran. Dengan tubuh ini lakukan sebisanya, sehingga dikatakan laki-laki dan wanita adalah setara. Laki-laki demikian melakukan, wanita juga demikian. Tidak membedakan usia, tidak membedakan pria atau wanita, sehingga sama-sama melatih diri, sama-sama menapaki jalan ini menuju tujuan yang sama, menetapkan tujuan di sana, sehingga proses bodhisattva, tujuan akhir adalah mencapai kebuddhaan. Kita seharusnya meyakininya, jadi kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.